Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu pengaruh pemberian timbal PB terhadap morfologi Amarhatus tricolor L atau yang biasa disebut dengan daun bayam dalam skala laboratorium. Baik, nama-nama kelompok kami yaitu saya sendiri Arif Rahmat Subuki dengan NIM 1903038 dan Aldi Saputra dengan NIM 1903028 serta Farid Akmal Zulfan dengan NIM 1903041 dan Denny Rombe Langsa dengan NIM 1903037. Baik, masuk kepada asprak, yaitu penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh timbal PB terhadap bentuk morfologi daun bayam atau Amarhatus tricolor L dengan 3 konsentrasi PB yang berbeda, yaitu 1 ppm, 3 ppm, 5 ppm, dan kontrol dalam skala laboratorium. Metode penelitian secara eksperimen di laboratorium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari analisis PB yang dilakukan, bayam PB 1 ppm terjadi perubahan morfologi hanya pada warna daun dan permukaan daun. Pada bayam PB 3 ppm dan 5 ppm terjadi perubahan morfologi pada semua karakteristik daun. Kerusakan terlihat yang diakibatkan dari ketiga konsentrasi tersebut beragam. Makin tinggi konsentrasi PB, kerusakan tanaman pun semakin besar. Kata kuncinya yaitu bayam, morfologi, daun, timbal PB, dan karakteristik. Timbal merupakan logam berat yang sangat beracun pada seluruh aspek kehidupan. Logam timbal berperan sebagai mobilitas pada proses penyerapan logam dari akar tanaman menuju daun. Pencemaran logam timbal dapat menimbulkan pengaruh negatif pada klorofil karena sebagian besar diakumulasi oleh organ tanaman, yaitu daun, batang, akar, dan tanah di sekitar tanaman. Contohnya bayam. Bayam merupakan tanaman yang daunnya bisa dikonsumsi sebagai sayuran karena memiliki tekstur yang lunak. Kandungan seratnya pun cukup tinggi sehingga dapat membantu proses pencernaan. Bayam kaya akan garam mineral seperti fosfor, kalsium, dan besi. Bayam juga mengandung beberapa macam vitamin antara lain vitamin A, B, dan C. Yang pertama ada alat, yaitu alat yang digunakan adalah beker gelas ukur 10 ml, labu ukur, pipet ukur, buret, batang statif, batang pengaduk, spatula, timbangan, kertas saring. Bahan yang digunakan meliputi bayam yang telah berumur 2 minggu, tanah sebagai media tanaman yang bebas dengan larutan PbNO3 atau timbal nitrat cair yang sebanyak 1000 ppm, HNO3 atau asam sitrat dengan kadar 65%, Aquades, dan pupuk NPK. Untuk mengetahui pengaruh pemberian timbal atau PB terhadap morfologi daun bayam, digunakan metode penelitian secara eksperimen di laboratorium dengan 3 perlakuan, yaitu PB 1 ppm, PB 3 ppm, PB 5 ppm, dan tanaman kontrol. Pelaksanaan penelitian. Langkah-langkah pelaksanaan penelitian dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, 40 polybag yang telah dipersiapkan dibagi menjadi sampel untuk 3 perlakuan dan 1 kontrol. 1 sampel yang pertama terdiri atas 5 sampel bayam, di mana untuk perlakuan digunakan larutan PB 1 ppm. Yang sampel kedua terdiri atas 5 sampel bayam, di mana untuk perlakuan digunakan larutan PB 3 ppm, dan sampel yang terakhir terdiri atas 5 sampel bayam, di mana untuk perlakuan digunakan larutan 5 ppm.
dan pembahasan daun tanaman yang berubah mengakibatkan permukaan daun tidak rata atau rusak. Warna daun berubah menjadi hijau kekuningan. Perubahan tersebut dapat dilihat pada gambar di samping. Jadi, kesimpulannya ialah terjadi perubahan bentuk morfologi daun bayam akibat pemberian timbal atau PB. Perubahan tersebut dapat dilihat pada karakteristik bayam yang meliputi A. Pada bayam PB 1 ppm, perubahan morfologi yang terjadi hanya pada warna daun dan permukaan daun. B. Pada bayam PB 3 ppm dan 5 ppm, terjadi perubahan morfologi pada semua